Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa sahibul bait Bapak Soleh sekeluarga dan semua pengurus Majelis Taklim Al-Huda, akhina Ustadz Suprayitno dan Ustadz Abdullah Fakoti. Alhamdulillah bersama dengan kita semua dan juga para ustadz yang lain yang tadi tidak sempat minta repean nama-namanya, jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah, sejak tadi panjenengan semua membacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan dengan ceramah singkat dari Ananda Arif. Ini santri baru, masih 2 bulan, tapi dengan keberaniannya saya acungkan jempol, bagus. Yang kedua, suaranya enak juga, qasidahnya enak. Jadi calon-calon munsyid masa depan dan ustadz di masa depan ya, sebelum kiamat tiba ya. Tadi kan begitu tadi ya. Mudah-mudahan sebelum kiamat tiba Ananda Arif ini sudah menjadi ustadz. Allahumma. Saya diminta untuk taklim, bukan ceramah ini. Saya juga agak repot ini karena tidak bawa kitab. Namanya orang Indonesia ini kalau taklim itu ya bawa kitab. Tapi kalau ceramah ya tidak bawa kitab. Jadi ini taklimnya taklim setengah ceramah, ceramah setengah taklim gitu ya. Namun saya ingin mengajak panjenengan semua, karena tadi sudah sejak awal membacakan qasidah-qasidah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin setengah bernostalgia saya, karena saya pernah hidup di Madinah. Saya tahun 1983 saya berangkat ke kota Madinah, selama 3 tahun di sana, kemudian pindah ke kota Makkah. Kalau kita hidup di kota Madinah ini rasanya tiap saat kita tertarik untuk membaca sholawat. Itu sudah otomatis. Tentunya bagi orang-orang yang punya pemikiran dan pemahaman yang baik ya, atau amalia yang baik, atau orang-orang soleh lah begitu ya. Orang jualan subhah. Subhah itu alatut tasbih. Kalau kita bilang tasbih, kalau tasbih itu ya bacaan subhanallah, itu namanya tasbih. Tapi kalau alat bertasbih namanya subhah. Itu di sepanjang jalan ini ada orang jualan subhah. Dan itu yang menarik, orang Madinah, penjual toko itu rata-rata di tangannya ada tasbihnya. Begitu mereka membuka toko, ya mulai jam buka toko itu. Kalau kita jujur ini ya, tentu saya bercerita di zaman saya di sana ini ya. Saya nggak tahu kalau sekarang perkembangannya. Nah, mudah-mudahan masih seperti itu kota Madinah. Itu rata-rata semua pekerja-pekerja yang jualan-jualan itu pegangannya 2. Satu subhah, yang kedua Al-Quran, mushafnya kecil gitu. Jadi di samping mereka ini
membaca Al-Quran, tatkala nggak ada pembeli, mereka juga melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini rata. Kehidupan masyarakat di Madinah itu begitu. Karena itu Nabi Muhammad SAW tatkala masuk kota Madinah itu sangat berbeda situasinya tatkala beliau hidup di kota Makkah. Kota Madinah ini kota yang hudu, tenang, gitu ya. Kota yang tentram, gitu ya. Dan kalau kita ada di kota Madinah itu rasanya apa ya? Secara naluri, gitu. Secara naluri itu gak tega, itu sungkan kalau bahasa Lawang ya. Sungkan, itu maksiat itu sungkan. Secara naluri. Saya ibaratkan begini ya. Mungkin kita di antara kita itu yang nakal ya namanya orang ya ada saja yang nakal. Tapi tatkala di dalam masjid kan rasa mau nakal itu kan secara otomatis apa? Kayak direm sendiri itu otomatis ya. Saya yakin senakal-nakalnya orang Islam yang ahli mabuk gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk di dalam masjid menjadi ada sedikit direm gitu ya. Ya, kecuali yang sudah kenemenan ya Allah. Maling kotak amal masjid. Ini kenemenan. Ya, itu sudah tertutup hatinya itu. Ya. Tapi secara umum orang adu PT, suka adu PT. Di pasar adu PT. Orang dijak, ayo ke masjid. Begitu dalam masjid. Ya dalam kutip koyok khusyuk-khusyuk gitu ya. Karena di dalam masjid. Walaupun nanti kembali ke pasar adu lagi. Adu lagi. Itu kan istilah kita STMJ kan gitu ya. Apa STMJ? Sholat terus maksiat jalan kan gitu. Sholatnya terus ke masjid. Pulang dari masjid maksiat lagi, adu PT lagi. Nah itu istilah apa? STMJ. Saya tidak bahas bagaimana hukumnya, tapi Madinah Munawwar secara umum, tatkala kita berada di kota Madinah secara umum, itu perasaan kita sama dengan kita berada di Masjid Nabawi sebesar kota itu. Seakan-akan kita ini kalau di lingkungan kita, ya berada di dalam masjid, begitu. Subhanallah. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, saat itu pun mereka banyak yang menggubah syair-syair dan sholawat-sholawat indah yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang Wahabi mengatakan gini, sholawat nariyah itu bid'ah karena sholawat nariyah tidak pernah dibaca di zaman Nabi misalnya. Karena itu karangan orang-orang sekarang. Itu karena Wahabinya ngaji sejarahnya kurang lengkap. Begitu ya. Kenapa? Karena para sahabat pun itu menggubah sholawat-sholawat sendiri. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud punya susunan sholawat sendiri. Bacaan itu punya sendiri. Sayyidina Abdullah bin Abbas punya mengarang teksnya sendiri. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang melantunkan pujian untuk Nabi itu masih banyak. Cuman sebagian ada yang dibukukan atau terbukukan, sebagian tidak terbukukan. Di antara yang terbukukan yang paling terkenal adalah sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Siapa Sayyidina Hasan bin Thabit? Sayyidina Hasan bin Thabit itu adalah seorang penyair di zaman jahiliyah. Di zaman kafir jahiliyah, beliau itu adalah orang yang suka menyerang umat Islam secara syair. Bait-bait itu semuanya serangan kepada umat Islam sangat luar biasa. Perlu diketahui zaman itu bapak-bapak bahwasanya syair itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia pernah terjadi seperti itu ya zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan itu ada namanya puisi-puisi.
Ada namanya puisi Khairul Anwar, ya. Ada judulnya Aku, wah ini yang terkenal itu ya. Ya, yang ada kalimat apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, katanya Khairul Anwar. Oh, zaman itu ya ikhwan, namanya syair di Indonesia, puisi-puisi itu bisa menggerakkan hatinya pejuang-pejuang untuk perang melawan Belanda. Begitu. Karena itu kenapa banyak lagu-lagu perjuangan itu banyak. Karena lagu perjuangan itu hakikatnya adalah syair-syair perjuangan cuman digubah menjadi lagu. Ya. Jadi kalau misalnya dulu ada Bandung Lautan Api kan, halo aku Bandung. Ya bukan Klembek gini kan enggak. Ya. Merdeka, merdeka kan gitu kan. Itu pengaruh. Lah kalau ada orang perang ini ya, mau perang dikasih lagu apa ya? Bengawan Solo, Bengawan Solo tidur orang. Ya, namanya mau perang dikasih. Nanti kalau bedilnya ya Bengawan Solo dor. Ya, gak main. Katanya Mas Arif tadi gak main gitu. Lah, demikian juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa syair-syair indah itu sangat pengaruh karena zaman itu adalah zaman perang ideologi, zaman perang ideologi. Walaupun perang fisik ada, tapi perang ideologi ini luar biasa. Sebenarnya di kalangan para sahabat pun itu mereka tidak kalah hebatnya tatkala melawan keyakinan ideologi dari orang-orang kafir Quraisy. Begitu. Ada seorang kafir Quraisy namanya Hasan bin Thabit, setiap membuat syair-syair itu menghujam kepada ulu hati umat Islam, dan umat Islam saat itu merasa ciut nyalinya. Ceritanya begitu. Sebelum Hasan bin Thabit masuk Islam. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit itu mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam. Maka beliau bersumpah akan membantu perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan keahlian beliau, yaitu dengan syair indah. Begitulah. Kan setiap orang ya, kita melihat tokoh-tokoh kita saja ya, tokoh-tokoh nasional kita, dai-dai kita itu kan pembawanya kan beda-beda ya. Ada dai-dai kita pembawanya itu memang setiap saat perjuangan. Itu ya. Lalu kita di majelisnya itu seakan-akan lawan kita ini adalah semua harus diperangi. Memang demikian ya. Apalagi kalau merangkan misalnya tentang eksistensi Amerika di dalam membantai umat Islam. Akhirnya kita ini kepingin pergi ke dutaan Amerika ya. Saking apanya? Saking kita terpengaruh dengan ceramah seseorang. Kan begitu. Atau juga tatkala ada orang yang ahli dalam bidang berceramah, yang apa caranya orang itu seakan-akan rindu kepada Nabi. Sudah saking rindunya sampai kehidupan ini tidak ada lagi kecuali bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tergantung dari masing-masing. Demikianlah Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau tatkala masuk Islam, beliau menggubah satu lagu yang insya Allah sering kita dengarkan. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ini pujian solawat, dan semua solawat isinya itu adalah pujian pada Nabi Muhammad SAW. Anta nurun, anta badrun, engkau ini cahaya, ini kan pujian. Anta badrun, engkau juga adalah purnama, ini pujian.
Tapi pujiannya Sayyidina Hasan bin Thabit yang sangat terkenal sampai detik ini dilakukan oleh banyak munsyidun. Ini kan luar biasa ini. Zaman sahabat loh. Berapa? 14 abad yang lampau ini. Sampai sekarang masih tersisa suara-suara itu. Apa tadi? Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Wa ahsanu minka ya Rasulullah. Orang yang lebih baik, lebih indah, lebih bercahaya, lebih elok, lebih tampan daripada engkau ini ya Rasulullah. Lam tara qattu aini. Mataku tidak pernah menyaksikan. Tidak ada bandingannya engkau ya Rasulullah. Itu Sayyidina Hasan bin Thabit. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Mulai zaman Nabi Adam mempunyai istri Ibu Hawa sampai zamannya Sayyidina Hasan bin Thabit, kata beliau, rasanya kalau melihat kehebatan, keindahan, ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gak ada wanita satupun yang pernah melahirkan bayi sehebat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang tanya, bagaimana dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam? Menurut para ulama, andai kata tampan itu adalah bulat bentuknya. Tampan itu bulat. Kayak apa ya? Kayak nampan atau kayak piring gitu. Mohon maaf ya. Nah ini ibaratnya. Kan bulatnya ya. Maka sesungguhnya piring ini bulat dibagi dua. Separuh itu milik ketampanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisa separuh. Dan separuh ini dibagi dua lagi. Separuh yang dua berarti seperberapa ini? Seperempat. Itulah ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Sedangkan seperempat sisanya adalah ketampanan seluruh manusia di dunia dijadikan satu, maka ketampanannya ada pada seperempat dari ketampanan semua namanya tampan. Apa hebatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa perbedaan dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam? Nabi Muhammad diberi ketampanan tapi tidak menjadikan fitnah bagi dirinya. Itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam diberi seperempat dari ketampanan, itu menjadi fitnah bagi diri beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Kurang apa lagi Nabi Muhammad? Karena dikatakan wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Wa ajmalu minka yang lebih hebat, lebih jamil, lebih indah, lebih sempurna minka daripadamu itu, hai Nabi Muhammad, hai Rasulullah. Lam talidin nisa'u. Tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun di mana saja berada. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan mubarra'an, bebas. Tidak terjadi apapun, sangat bebas. Min kulli aibin, dari aib tidak ada. Aib itu kekurangan, enggak ada. Saya contohkan. Kalau kata istri saya ini paling ganteng sedunia. Termasuk juga kata anak saya ini adalah manusia paling ganteng sedunia. Ya, tapi kan dibilang ganteng itu nggak tahu. Iya kalau punggung saya ini nggak ada gatalnya, betul? Ya, mungkin di kaki kita ini, paham? Itu baca bekas murmur gitu ya, hitam-hitam. Oh, namanya anak laki-laki, bekas dulu main bola itu ya, jatuh-jatuh kan gitu. Paham ya? Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu, tidak ada aib sama sekali, cacat sedikit pun tidak. Itu dari segi kholqiyah. Apa kholqiyah? Tubuh, jisim, penampilan Nabi Muhammad tidak ada.
Apakah Nabi Muhammad itu orang lemah? Saya tanya. Oh enggak, Nabi Muhammad itu kalau kita punya film, melihat film fiktif Superman, Batman, apa namanya, superhero, itu nggak ada apa-apanya kekuatannya dibanding Nabi Muhammad SAW. Nggak ada apa-apanya. Siapa? Mau bilang siapa? Superhero siapa? Batman, Superman, Spiderman. Itu kata orang sekarang kecil. Coba lihat. Saya yakin di antara bapak-bapak ini pernah belajar ilmu alam tentang masalah, walaupun baca di mana, tentang masalah udara langit. Bahwa di atas langit itu ada wilayah yang namanya hampa udara. Kalau orang berada di ruang hampa udara tanpa menggunakan oksigen pasti mati. Karena itu astronot itu kalau pergi keluar angkasa selalu pakai apa ya? Tabung oksigen. Betul? Saya tanya, pernah ada cerita dalam buku komik walaupun itu fiktif? Mau Superman itu terbang tapi di bawah ini. Belum langit pertama ini, belum. Ya, nah? Ada ceritanya dalam komik Superman terbang sampai menembus langit pertama, menuju langit kedua. Seperti Rasulullah gitu, enggak ada ceritanya. Khoyal pun enggak, apalagi kenyataan. Khoyal itu enggak. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kekuatan apa? Kholqiyah ini? Kekuatan tubuhnya, kehebatan tubuhnya, kesempurnaan tubuhnya. Tatkala Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, apakah ada hadis? Jangankan yang sahih, yang super lemah saja. Nah, saya katakan super lemah ini. Riwayat super lemah mengatakan bahwa Nabi itu diantar malaikat Jibril dari Mekah ya, ke Palestina, kemudian ke langit pertama, apalagi sampai ke langit ke-7. Itu menggunakan oksigen. Ada? Enggak ada riwayat seperti itu. Artinya apa Nabi Muhammad? Menembus awan atau ruang hampa udara itu kuat. Siapa manusia bisa begini nih? Siapa? Apa ada di dunia kayak begini? Ada enggak? Enggak ada. Mungkin kita tidak pernah terpikir seperti itu. Kita sering mendengarkan riwayat ini ya, bahwa perjalanan atau cepatnya namanya buruk itu kalamhil basar. Begitu lompat dari Mekah menuju Palestina, kalamhil basar, seperti sekejap mata ini, gini, ketipan mata sudah sampai di sana. Cepatnya gimana itu? Kan itu namanya superjet. Superjet dulu ada namanya pesawat buruk kan gitu ya. Itu kan superjet itu kan begitu. Paham ya? Saya tanya, ada nggak manusia di dunia ini? Saya tanya aja. Kalau kita misalnya jujur ya, bis itu, bis apa itu? Bis Akas, bis Resto gitu ya, bis Damri gitu ya. Perjalanan dari mana? Perjalanan dari Malang menuju Jakarta lewat tol itu kencang itu ya. Pernah dengar enggak? Seorang penumpang, sedang penumpang ini ya, naik di atas kapnya itu, enggak pakai helm, enggak pakai pegangan, dan tidak jatuh. Ada enggak begitu? Saking kuatnya manusia ini, orang ini. Ada enggak? Enggak ada. Itu Nabi Muhammad. Naik buruk, itu enggak pakai helm. Enggak ada berita. Betul? Ini kalau nggak dipikirkan, kok hebat ya? Karena kita tidak pernah memikirkan, sangka kita itu nggak kenal Nabi kita. Itu masalahnya. Tapi kalau jeli, luar biasa itu. Nggak pakai helm satu. Tidak ada berita atau riwayat manapun Nabi Muhammad diikat pakai pelana. Seperti orang naik mobil diikat sabuk keamanan itu. Nggak ada. Padahal jet super ya, bukan super lagi ya. Bukan jet lagi. Kendaraan buruk. Nabi Muhammad santai aja.
masih bisa bertanya kepada malaikat Jibril. Itu kehebatan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak kayak gini kita bayangkan? Nggak pernah rasanya. Betul? Nabi kita itu hebat, Nabi kita itu kuat, Nabi kita itu. Tapi gimana kehebatannya? Itu baru naik bis loh ya. Gimana kalau naik kereta api misalnya paling cepat? Gimana itu? Gimana kalau naik pesawat, di atas pesawatnya itu? Itu kalau bukan editan tidak mungkin. Ya, pasti jatuh kan begitu. Tapi apakah ada riwayat Nabi Muhammad jatuh dari buruk yang secepat itu? Itulah kekuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara khalqiyah, kekuatan tubuh, masih banyak kalau diceritakan. Belum kesempurnaan tentang khuluqiyah, akhlaknya bagaimana. Ya, ini sudah sering diriwayatkan oleh guru-guru kita tentang akhlak Nabi Muhammad bagaimana. Gitu. Saya tanya, Nabi Muhammad itu keras apa lemah lembut sih? Apa jawabannya? Nabi Muhammad lemah lembut? Enggak, Nabi Muhammad keras. Siapa bilang Nabi Muhammad lemah lembut? Nabi Muhammad itu tuh keras. Dan itu disifati oleh Al-Quran. Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Dan orang-orang yang menyertai beliau ini semuanya, tentu satu grup ini asyidda 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Itu jangan diedit. Nanti enggak, ini bukan keras, tegas, itu editan. Kalau jujur menerjemahkan asyidda di dalam bahasa kamus pun namanya keras. Begitu ya. Cuma diedit oleh orang Indonesia yang lemah lembut. Akhirnya Nabi Muhammad lemah lembut, kakean editan wong iki. Kakean editan. Betul? Betul? Qur'annya gimana? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tapi di antara sesama muslim rahmat, punya rahmat yang sangat luar biasa. Itu asli sifat Nabi dan para sahabat. Kecuali kalau mengalami editan, ya. Kalau saya bukan pengedit, jadi ya bicara apa adanya kan gitu. Bagaimana maksudnya? Iya, Nabi Muhammad katakan keras, beliau tuh berani perang. Perang beliau pimpin. Kita ganda ini. Gak tahu kalau orang Lawang ini berani memimpin perang enggak kira-kira. Cik mikire cik akeh pasar itu durung tutup ya. Tapi Nabi Muhammad itu berani pimpin perang, jadi komandan perang Nabi Muhammad itu. Berapa kali Nabi Muhammad perang? Banyak kali. Yang paling terkenal perang apa? Yang dihadiri, dipimpin Nabi Muhammad. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang apa lagi? Perang Tabuk. Wes banyak pokoknya ya. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad keras apa? Lentur, lembut, keras. Tapi Nabi Muhammad mempunyai sifat yang keras itu, beliau tetap berlaku lemah lembut, raufun rahim. Nabi Muhammad raufun rahim. Sifatnya sangat lentur, sangat lembut, tapi pada tempatnya, keras pada tempatnya. Ya, lentur pada tempatnya. Gak semua dianggap lentur semua. Modal kasihan-kasihan seakan kanca dhewe. Rusak kabeh donya. Contoh begini loh, kita ini kalah dengan editan-editan ini. Kita ini kalau misalnya di kampung ini ya. Kita mau seperti kemarin menyembelih korban itu ya, menyembelih korban. Atau sekarang ini pas ini ada santunan yatim piatu yang sering ditanya itu kan begini. Apakah orang kafir boleh ikut berkorban? Itu satu. Apakah orang kafir boleh ikut memakan daging korban? Itu kan sering terjadi. Maka sebenarnya sebagai orang yang paham mengatakan tidak boleh, haram. Begitu. Karena korban itu ibadah khusus. Tapi kalau sedekah boleh, jadi gimana?
kalau ada orang kafir menyerahkan kambing, jangan dibilang kambing korban. Ya, itu sedekahmu. Walaupun sedekahmu hanya di dunia saja, maka jangan diperlakukan kambingnya seperti kambing korban. Itu mestinya begitu fikihnya. Sembelih aja malamnya, ya. Misalnya hari raya Idul Kurbannya itu hari Ahad misalnya ya. Sembelih saja malam Ahadnya, buat apa? Buat mayoran, itu mestinya. Harus tegas begitu. Kan enggak kadang-kadang enggak enakan, Itu loh, enggak enakan ini karena banyak editan tadi itu. Banyak editan. Kalau misalnya gimana? Kalau ada orang anak kecil, itu kan sering ya. Ini yatim piatu tuh gimana? Tapi dia ini non muslim. Begini, Nabi sendiri yang bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah itu suci Islam. Selagi dia belum balik, hukumnya seperti orang Islam. Begitu. Ya, tapi kalau sudah balik dan dia ikut bapaknya yang kafir, ya tidak boleh sudah. Sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Begitu ya. Tapi pun anak yatim dari orang kafir ini ada dua macam. Anak kecil yang pergaulannya bersama dengan orang Islam, maka perlu diajak masuk Islam. Begitu. Kalau takmir masjid yang membuat acara itu, maka takmir masjid mengatakan, "Dek, ayo mlebu Islam." Begitu. Kan gak enakan. Ini kan kebanyakan editan ini gak enakan nih. Saya beberapa kali alhamdulillah ketemu sama ya orang kafir. Saya pernah belanja sekedar aja di Surabaya. Belanja ini loh, alat-alat rekaman-rekaman ini. Sudah, saya belanja ternyata orang Cina ini. Orang Cina, di sana itu ada salibnya. Tapi namanya belanja kan enggak apa-apa. Di situ katanya paling bagus. Akhirnya saya belanja di situ. Karena saya pakai peci putih, pakai peci haji itu. Akhirnya ditanya, Pak Haji, di sini Pak Haji. Oh iya. Akhirnya dia cerita, saya ini sebenarnya Pak Haji, saudara saya sudah banyak masuk Islam. Langsung, oh kok kalau gitu sekarang kok masuk Islam. Gitu, nggak usah takut. Buktinya saya nggak apa-apa itu. Sampai sekarang sehat, nggak usah takut. Kan kita ketakutkan dengan diri kita, perasaan kita sendiri kan. Ngajak Islam kan. Ya itu masalahnya, itu masalah kita. Ya, paham ya? Jadi Nabi Muhammad, balik lagi Nabi Muhammad itu keras pada saatnya, tapi lentur pada saatnya. Nabi Muhammad tidak bisa diajak kompromi dengan kemaksiatan. Tidak bisa. Jangankan orang kafir yang maksiat. Orang muslim maksiat, kalau bahasa sekarang ini, di bumi ratakan ini. Di bumi hanguskan ini. Begitu. Itu sifat Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kembali lagi pada syair tadi. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan kau Nabi Muhammad, engkau diciptakan itu sesuai dengan kehendakmu. Coba orang ini menghendaki pada dirinya bagus apa buruk? Maksudnya kayak saya misalnya. Saya ini yang kata istri saya ganteng, tapi kalau melihat orang ganteng lagi mesti aku kepingin lebih ganteng atau itu. Namanya keinginan kan? Ya enggak? Kita ini yang sudah diciptakan oleh Allah standar Indonesia tinggi. Betul? Kalau ketemu tamu dari luar negeri tinggi, apa rasa kita? Tiba ya awak iki ndek, pengin dukur kaya ndek. Berarti setiap orang punya keinginan. Betul? Mohon maaf, kita yang diciptakan gendut pengin kurus, betul? Yang diciptakan kurus pengin gendut. Itulah manusia, keinginan namanya. Tapi Nabi Muhammad saking sempurnanya orang, ka'annaka, seakan-akan engkau itu qad khuliqta, engkau diciptakan kama tasya'u, seperti keinginanmu. Luar biasa. Orang yang mohon maaf, orang Indonesia ini akeh sing pesek, betul? Orang Arab, orang Barat itu bangir. Betul enggak? Saya yakin kalau orang Indonesia ditawari malaikat, wong Indonesia, kon kepingin irung bangir apa pesek? Kira-kira pilih gimana? Pesek tapi jangan Pedro kan gitu kan ya. Apalagi
Kio nanti suka bohong nanti ya. Paham ya? Itu manusia. Dan Nabi Muhammad SAW kata Sina Hasan bin Thabit, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Sempurna Nabi Muhammad SAW. Karena itu alhamdulillah tatkala kita berada dalam majelis macam demikian ini, saran saya ini kepada ustadz-ustadz yang mengadakan majelis taklim itu, kalau bisa ini, setiap bait-bait syair itu disampaikan terjemahannya. Syukur-syukur ada saran yang bisa menerangkan. Karena disitulah letak orang itu akan mencintai Nabi, karena semakin kenal. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal semakin sayang. Kalau kita semakin terus mengutarakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita berharap mudah-mudahan suatu saat kita bisa dan diberi oleh Allah SWT rezeki untuk bisa mimpi berjumpa Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sesungguhnya dia telah mimpi yang benar, karena setan tidak mungkin menyerupai diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu sedikit kita mengenang sedikit tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kita harapkan kita mulai sekarang belajar cermat tentang peristiwa-peristiwa Nabi kita, mulai Isra Mi'raj dan segala macam. Seperti itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.